Hai semuanya, perkenalkan nama saya Alicia Lohor, saya dari kelas 4 MB3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kredit. Pengertian kredit. Kredit merupakan fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan dengan dikenakan bunga. Selanjutnya ada unsur-unsur kredit. Yang pertama ada kepercayaan. Kepercayaan berarti sebuah keyakinan pemberi kredit kepada penerima kredit dalam memberikan pinjaman, baik itu uang, jasa, barang, dan objek kredit lainnya. Yang kedua ada kesepakatan. Kesepakatan sebagai unsur kredit dituangkan di dalam sebuah kontrak bisnis. Kontrak ini berupa perjanjian ditandatangani oleh dua pihak. Isi kesepakatan adalah hak dan kewajiban pemberi dan penerima kredit. Selain itu, kesepakatan ini berisikan tentang jumlah pinjaman, tenor, sampai ketentuan jika terlambat bayar, misalnya besaran denda, biaya administrasi, hingga pengambilan jaminan pasca kredit lunas. Yang ketiga ada jangka waktu. Jangka waktu dalam unsur kredit berarti masa pengambilan kredit. Kredit umumnya dibayar dengan cara cicilan. Umumnya pembayaran cicilan dilakukan setiap sebulan sekali di tanggal yang sudah ditentukan dalam unsur kesepakatan. Yang keempat ada resiko. Resiko kredit pertama terjadi karena debitur dengan sengaja tidak membayar cicilan meskipun mampu melakukannya. Resiko kerugian kedua terjadi ketika debitur memang tidak bisa membayar karena hal yang di luar kendali. Dan yang terakhir ada balas jasa. Kreditur akan mendapatkan keuntungan atas kredit yang diberikan. Keuntungan ini merupakan unsur yang disebut sebagai balas jasa. Keuntungan ini juga berfungsi sebagai pendapatan atas pengelontaran kredit tersebut. Selanjutnya ada tujuan dari kredit. Tujuan dari kredit ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, tujuan mencari keuntungan. Jelas bahwa kredit merupakan fasilitas keuangan yang bisa menghasilkan keuntungan. Biasanya keuntungan ini berupa bunga yang diterima bank sebagai balas jasa karena telah menyediakan dana. Yang kedua ada kredit juga dapat membantu usaha nasabah, di mana pihak bank akan menyediakan dana bagi masyarakat yang memerlukan dana, baik untuk investasi atau modal usaha. Dalam hal ini, bank maupun masyarakat saling mendapatkan keuntungan. Dan yang terakhir atau yang ketiga, tujuan kredit juga membantu pemerintah, di mana semakin banyak kredit yang disalurkan bank, artinya terjadi peningkatan kucuran dana dalam rangka pembangunan di berbagai macam sektor. Selanjutnya ada jenis-jenis kredit. Yang pertama, kredit jangka waktu. Kredit jangka pendek, kredit yang dilakukan paling lama 1 tahun. Kredit jangka menengah, kredit yang dilakukan antara 1 hingga 3 tahun. Kredit jangka panjang, kredit yang dilakukan lebih dari 3 tahun. Yang kedua ada kredit macam. Kredit ASCAP, kredit bank berupa pinjaman uang sebagai plafon kredit. Kredit penjual, kredit yang dilakukan untuk membeli barang dengan cicilan. Biasanya barang diterima di muka, angsuran uang dilakukan kemudian. Kredit pembeli, kredit untuk mendapatkan barang tetapi pembelian dilakukan dengan uang muka dan barang diterima setelahnya. Yang ketiga ada kredit sektor perekonomian. Kredit pertanian, kredit yang disalurkan kepada masyarakat tentang melakukan usaha perkebunan, peternakan, dan perikanan. Kredit perindustrian, kredit yang disalurkan pada pelaku industri baik kecil, menengah, hingga besar. Kredit pertambangan, kredit yang disalurkan pada pelaku usaha tambang. Kredit ekspor-impor, kredit yang disalurkan pada pelaku ekspor dan impor dengan beragam barang yang diperdagangkan. Kredit koperasi, kredit yang disalurkan pada lembaga koperasi. Kredit profesi, kredit yang disalurkan pada berbagai macam profesi seperti guru, dokter, dan lain sebagainya. Dan yang kelima ada kredit golongan ekonomi.
Golongan ekonomi lemah, kredit yang ditunjukkan kepada pelaku usaha dengan kekayaan maksimal sebesar 600 juta. Kekayaan ini tidak termasuk tanah dan bangunannya. Golongan ekonomi menengah dan konglomerat, yaitu kredit yang ditunjukkan pada pengusaha menengah dan besar dengan kekayaan di atas 600 juta. Kemudian ada fungsi dari kredit. Yang pertama ada meningkatkan daya guna uang. Daya guna uang makin bertambah apabila digunakan oleh masyarakat. Yang kedua, meningkatkan peredaran uang. Kredit usaha digunakan untuk mengadakan barang dan jasa suatu bisnis. Yang ketiga, motivasi kemajuan uang usaha. Rata-rata pengusaha langsung mundur ketika mereka mengetahui jumlah modal bisnis yang dibutuhkan tidak sedikit. Yang keempat ada meningkatkan daya guna barang produksi. Salah satu alasan masyarakat membutuhkan kredit adalah mengembangkan produknya. Yang kelima ada meningkatkan stabilitas ekonomi. Kredit juga digunakan untuk penyaluran barang-barang ekspor hingga ke pasar luar negeri. Dan yang terakhir atau yang keenam, merevolusi pola pikir masyarakat di Indonesia. Kebanyakan masyarakat Indonesia berpikir bahwa modal untuk mengembangkan usaha hanya berasal dari kantong sendiri, padahal perbankan menghadirkan layanan kredit untuk meningkatkan level usaha. Kehadiran kredit ini perlahan-lahan mengubah pola pikir masyarakat sehingga mereka tidak perlu menunda-nunda memulai usaha. Kemudian ada jaminan kredit. Jaminan kredit ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama jaminan kredit sebagai pengamanan pelunasan kredit. Fungsi jaminan kredit untuk mengamankan pelunasan kredit muncul pada saat kredit dinyatakan sebagai kredit macet. Bila di kemudian hari debitur ingkar janji, yaitu tidak melunasi utangnya kepada bank sesuai dengan ketentuan perjanjian kredit, akan dilakukan pencairan atau penjualan atas objek jaminan kredit yang bersangkutan. Dan yang kedua, jaminan kredit sebagai pendorong motivasi debitur. Umumnya sesuai dengan ketentuan masing-masing bank, nilai jaminan kredit yang diserahkan debitur kepada bank lebih besar dibandingkan nilai kredit yang diberikan bank pada debitur yang bersangkutan. Dan penjelasan yang terakhir tentang teknik penyelesaian kredit macet. Teknik penyelesaian kredit macet ini terbagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama, reschedule, tindakan dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran. Yang kedua, recondition, yang artinya bank mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti kapitalisasi bunga, pembebasan pembayaran, penurunan suku bunga, atau pembebasan bunga. Yang ketiga, restructuring, yang artinya dengan cara menambahkan modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan dana. Yang keempat, ada kombinasi dari 3 jenis di atas. Yang kelima atau yang terakhir, penyitaan jaminan, yang artinya jalan terakhir apabila nasabah benar-benar tidak punya itikat baik maupun tidak mampu lagi membayar utangnya. Sekian penjelasan saya mengenai kredit. Terima kasih.